Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi mengenai administrasi sebagai bidang studi dan administrasi sebagai profesi. Dan pada materi ini pula terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah persyaratan yang harus dimiliki seorang individu untuk memahami suatu ilmu administrasi. Yang kedua, berbagai sifat dan landasan pendekatan ilmiah dari ilmu administrasi. Yang ketiga, berbagai sifat yang harus dimiliki oleh administrasi untuk dapat dianggap sebagai suatu ilmu administrasi. Yang keempat, kriteria administrasi untuk dapat diakui sebagai suatu profesi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu profesi yang profesional. Baiklah, pada pembahasan pertama atau pada poin pertama, kita akan membahas mengenai persyaratan yang harus dimiliki seorang individu untuk memahami seni ilmu administrasi. Administrasi tergolong sebagai ilmu karena telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, tersusun secara sistematis. Yang kedua, objektif, rasional sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Dan yang kelima, dapat dijadikan teori. Lalu, setiap pengetahuan memiliki syarat-syarat tertentu hingga ia disebut sebagai ilmu atau pengetahuan ilmiah. Begitu pula administrasi. Ia memiliki syarat-syarat tertentu yang menjadikannya sebagai ilmu. Yang pertama, menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah di mana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis, atau bisa kita sebut dengan RES. Lalu, yang kedua ada universal. Universal adalah atau bersifat umum, menyeluruh. Dimanapun tempat terjadinya kegiatan administrasi, maka itu sama seperti dilakukan oleh individu lain di tempat lain pula. Lalu yang ketiga, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Di sini, Fayol meletakkan sejumlah prinsip-prinsip umum daripada administrasi yang dipergunakan sebagai suatu angka salah satu dalam bab bukunya. Ia membagi prinsip-prinsip itu menjadi 14, yaitu pertama, pembagian pekerjaan. Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Yang kelima, kesatuan arah atau tujuan. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Yang tujuh, pengajian. Kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, skala hierarki. Yang kesepuluh, tata tertib. 11, keadilan. 12, stabilitas. Yang ke-13 prakarsa, dan yang terakhir adalah solidaritas. Yang keempat yaitu mempunyai objek. Salah satu unsur yang terpenting dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah adalah objek. Objek material dari administrasi adalah manusia itu sendiri atau pelaku dari administrasi itu sendiri. Yang kelima, mempunyai sistem. Suatu sistem atau artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri dan terpisah dari ilmu lainnya. Misalnya, psikologi merupakan kebulatan tersendiri yang terpisah dengan antropologi. Yang keenam, dapat dijadikan teori. Dan suatu ilmu mempunyai ciri atau sifat, yakni yang pertama ada empiris. Empiris ialah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Yang dimaksud sistematis adalah bahwa berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai suatu kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan-hubungan ketergantungan yang terikat oleh asas tata tertib tertentu di antara bagian-bagian yang merupakan pokok soal. Lalu, di sini yang ketiga ada objektif. Objektif berarti pengetahuan itu harus bebas dari prasangka perseorangan dan pendapat pribadi. Yang keempat ada analitis. Yang dimaksud dengan analitis adalah pengetahuan yang ilmiah itu berusaha membeda-bedakan pokok soalnya menjadi berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir ada dapat diperiksa kebenarannya, yaitu pengetahuan yang dapat dinyatakan
sah dan dapat disampaikan kepada orang lain. Dan selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai berbagai sifat dan landasan pendekatan ilmiah dari ilmu administrasi. Administrasi sebagai ilmu juga memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah, seperti yaitu landasan ontologik, yaitu ada objek yang diamati terpisah dari subjek yang mengamati. Yang kedua ada landasan epistemologik, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenan dengan cara untuk mengamati sesuatu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada landasan psikologik, yaitu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Sifat yang harus dimiliki administrasi sebagai ilmu pengetahuan. 1. Objektivitas. Administrasi harus berfokus pada fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi secara objektif. Ini berarti informasi yang diperoleh dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias personal. 2. Sistematik. Ilmu administrasi harus mengikuti metode dan prosedur yang sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi. 3. Universalitas. Teori dan prinsip administrasi harus memiliki relevansi dan aplikabilitas yang luas, baik dalam konteks organisasi maupun lingkungan sosial yang berbeda. 4. Prediktif. Administrasi harus mampu memberikan prediksi atau perkiraan yang dapat diandalkan tentang dampak dari kebijakan atau tindakan tertentu. 5. Terorganisir. Ilmu administrasi harus memiliki struktur yang terorganisir dengan konsep-konsep yang terkait dan disusun dalam kerangka yang koheren. Ini mempermudah pemahaman dan penerapan konsep administrasi oleh praktisi dan peneliti. 6. Falsifiabilitas. Teori-teori administrasi harus dapat diuji kebenarannya melalui pengujian empiris dan observasi. Ini berarti bahwa teori-teori tersebut harus memiliki kemampuan untuk dipatahkan atau dibuktikan salah dengan bukti yang ada. Yang terakhir, pembaruan berkelanjutan. Administrasi harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan baru dalam organisasi, teknologi, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan ilmu administrasi untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus. Kriteria administrasi sebagai profesi. 1. Pendidikan dan pelatihan. Profesi biasanya membutuhkan pendidikan formal dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu. Ini bisa berupa gelar akademis, sertifikasi, atau lisensi yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 2. Standar etika dan kode etik. Profesi sering memiliki standar etika yang ketat yang diharapkan diikuti oleh para praktisi. Kode etik ini menetapkan norma-norma perilaku profesional dan menetapkan tanggung jawab moral terhadap klien atau masyarakat secara umum. 3. Pengawasan dan regulasi. Profesi seringkali tunduk pada pengawasan dan regulasi oleh badan pengatur atau lembaga profesional. Ini dapat mencakup persyaratan lisensi, pemeriksaan berkala, dan disiplin bagi anggotanya. 4. Otonomi dan mandiri. Profesi sering diharapkan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan praktik mereka. Mereka harus dapat beroperasi secara independen, tanpa campur tangan yang tidak pantas dari pihak lain. 5. Tanggung jawab publik. Profesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat atau klien mereka. Mereka harus dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. 6. Pengembangan profesional berkelanjutan. Profesi biasanya menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi anggotanya. Ini mencakup pendidikan lanjutan, pelatihan, dan pembaruan pengetahuan untuk tetap relevan dalam bidang mereka.
Kriteria yang harus dipenuhi oleh profesi profesional. 1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu. Di sini berarti pekerjaan yang dilakukan sepenuhnya yang dapat dikerjakan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Pengetahuan dalam bekerja sangat penting, tetapi pengetahuan saja tentu tidak cukup. Harus mempunyai skill berkaitan dengan kemampuan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan. 3. Kebakuan yang universal atau umum. Dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan. 4. Pengabdian. Pengabdian berarti memberikan diri secara penuh dan berdedikasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Contoh, pengabdian seorang guru tidak hanya memberikan pelajaran, tetapi juga memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa. 5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Kecakapan diagnostik adalah kecakapan dalam mengidentifikasi masalah yang bersangkutan dengan klien. Sedangkan kompetensi aplikatif adalah kewenangan menggunakan teori-teori yang ada di dalam keahliannya. 6. Otonomi, yaitu mengatur sendiri. 7. Kode etik atau pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. 8. Klien. Ini merujuk pada individu. 9. Berperilaku pamong. Pamong yaitu pengurus atau pendidik. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dan lain sebagainya.